Halo Sobat Insomnia dimanapun Anda berada, ini adalah podcast monolog pertamaku dalam episode Dibacain Cerita. Jadi aku bakal cerita tentang pengalaman hidup, baik itu relationship, kehidupan jelang 30 yang penuh struggle, atau cerita-cerita kegagalan yang bisa dijadikan pelajaran buat kamu sebagai pendengar. Kalau kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik, dan kegagalan juga termasuk ke dalam pengalaman hidup. So, belajarlah dari kisah-kisah kita di masa lalu yang mungkin bisa dibilang gagal dan jadikan itu sebagai pelajaran supaya kita bisa memperbaikinya di kemudian hari. Oke, jadi untuk cerita pertama di konten pertamaku ini, aku akan berbagi cerita dari kisah relationship temanku, sebut saja namanya Arga. Jadi, Arga ini temanku di FH Untirta dulu, dan dia bersedia untuk berbagi kisahnya dan juga bersedia untuk aku jadikan konten di sini. BTW, Arga ini nama samaran ya. Jadi ya identitasnya aman lah ya. Cerita bermula ketika Arga ini menjadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum Untirta, sebuah kampus di ibu kota Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang. Dimulai dari 2017, saat Arga tengah menjalani ospek selayaknya mahasiswa baru pada umumnya. Nah, di situ dia bertemu dengan teman sekelompok, seorang perempuan yang bisa dibilang tipe si Arga banget gitu. Dari fisiknya sampai cara dia ngomong, itu pokoknya tipe Arga banget gitu. Pada saat itu si Arga ini merasakan getaran-getaran aneh di dada dan itu terjadi setiap kali dia melihat muka si perempuan ini yang bernama Fiona. Ospek kampus yang berjalan selama 3 hari itu kemudian membuat Arga berada pada kesimpulan kalau dia ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Soalnya tiap acara sampai pulang ke rumah, Arga ini selalu kepikiran tentang Fiona gitu. Dari senyumnya, pipinya yang cabi, cara dia ngomong, bahkan Arga ini memperhatikan banget bagaimana si Fiona jalan. Ini sih buset ya. Dia ini emang kayak bener-bener kecintaan pada pandangan pertama banget gitu. Nah, singkat cerita, masa orientasi kampus pun selesai. Kemudian baik Arga maupun si Fiona ini ya menjalani kehidupan kampus seperti biasanya. Ikut mata kuliah, nongkrong di kantin, pergi ke perpus, main sama temen, ikut organisasi, dan kegiatan-kegiatan kampus pada umumnya aja. Terus mereka berdua ini karena beda kelas dan beda jadwal mata kuliah, jadi pertemuan antar keduanya tuh ya gak bisa dibilang intens banget gitu. Paling kalau misalkan ketemu di kampus, papasan, ngobrol bentar, udah itu aja. Bahkan sampai semester atas pun gak ada momen mereka mainin berdua bareng gitu. Karena si Arga ini kan dia emang sibuk berorganisasi. Jadi waktu luang dia itu dipakai buat kegiatan-kegiatan organisasi. Sedangkan Fiona, dia ini mahasiswa yang fokus akademik aja gitu. Gak ikut organisasi apa-apa. Kadangkala si Fiona ini sebenarnya udah nyoba buat ngajak si Arga gitu lewat WA untuk ketemu. Tapi si Arga ini jarang mau karena ya dia terlena sama kegiatan kampusnya. Sok sibuk banget emang si Arga ini. Jadi bisa dibilang ada semacam time skip dari cerita mereka di masa perkuliahan. Nah, singkat cerita, si Arga ini ternyata masih nyimpen perasaan ke Fiona. Walaupun mereka berdua ini di kampus jarang ketemu, ngobrol lebih banyak lewat chat WA, tapi ternyata perasaan dia ke Fiona tuh masih bertahan dan gak hilang. Mostly kehidupan Arga di kampus juga hanya berputar di sekitaran kelas, perpus, organisasi. Jadi dia juga gak punya kedekatan dengan cewek lain. Hatinya dia tuh kayak cuma buat Fiona seorang gitu. Sampai akhirnya Fiona sidang, Arga datang kasih kado, dan pas Arga sidang pun Fiona datang kasih hadiah. Ya, praktis mereka berdua komunikasinya masih bagus dan saling menyempatkan buat datang di sidang masing-masing. Nah, kisah mereka berdua itu dimulai dari sini, ketika keduanya udah sama-sama lulus dan jadi sarjana. Jadi setelah mereka berdua lulus tuh, Fiona kerja di sebuah instansi pemerintah sebagai tenaga honorer, sedangkan Arga nasib dia agak seberuntung Fiona.
Dia masih struggle sebagai job seeker bahkan setelah 2 tahun dia lulus. Emang ya Arga, life after graduate tuh kejam banget. Kayak gelar sarjana gak menjamin 100% kita bakal cepat dapat kerja. Justru ordal yang lebih menjamin daripada gelar akademik. Ya, begitulah realita hidup di Indonesia. Singkat cerita, singkat cerita lagi nih. Ya, biar cepat masuk ke kisah relationship-nya, jadi kita pakai strategi singkat cerita. Jadi pada suatu malam, di bulan September 2025, HP Arga berdering. Arga buka HP, dan itu adalah notifikasi WhatsApp dari Fiona. Seneng dong si Arga, kapan lagi kan dichat sama wanita favoritnya. Kerasnya dia sejak maba. Lalu Fiona basa-basi nanyain kabar, kemudian mereka ngobrol ngarung idul, random, bercanda-bercanda, sampai akhirnya tibalah percakapan penting itu. Gak, lo mau gak nikah sama gue? Kata si Fiona. Hah, yang bener apa kalau ngomong? Respon si Arga. Asli, ini kayak kocak banget gitu. Di mana-mana kan yang ngajak nikah itu kan cowok ya. Ini cewek anjir. Tapi si Arga ini kaget karena selain dia diajak nikah sama cewek, ini cewek yang ngajak nikah juga crushnya dia anjir. Orang yang selama ini dia cintai sejak lama, dia cintai dalam diam, orang yang selalu ada di hatinya, terus tiba-tiba ngajak nikah. Sebagai orang normal, lo pasti ngerasa ini prank kan? Gak mungkin dong, ada cewek, cakep, ngajak nikah cowok yang masih struggle sama hidupnya. Kayak impossible banget gitu. Nah, itu yang ada di pikiran si Arga. Makanya dia nanya ke Fiona, Vi, lo lagi ngeprank gua kan? Jangan kayak gitulah, gak lucu tahu. Kata si Arga ngerespon WA Fiona. Karena Arga ini penasaran, Fiona beneran ngajak dia nikah apa cuma bercanda, akhirnya Arga ngeladenin secara serius. Terjadilah obrolan intens antar keduanya sampai tengah malam. Dan akhirnya ditemukan kesimpulan bahwa Fiona memang serius ngajak Arga menikah. Alasannya sih karena dia udah capek kenalan sama orang baru. Dan menurut Fiona, dia kenal Arga udah lama. Jadi nggak perlu lagi ada pendekatan dari awal kayak nanya makanan favorit, film favorit, hobi, dan lain-lainnya. Karena hal itu melelahkan bagi Fiona. Setelah percakapan WhatsApp itu terjadi, akhirnya mereka berdua mulai deket tuh. Dari yang tadinya cuma ngobrol lewat chat, jadi naik level ke sering teleponan sampai tengah malam. Sering nanyain kabar satu sama lain, saling bertukar cerita tentang aktivitas hari ini. Intinya, mereka berdua tuh udah kayak orang pacaran lah. Setelah mereka berdua mulai intens komunikasi, ternyata mereka menemukan banyak kesamaan. Kayak misalnya, Arga ini kan suka baca novel ya. Ternyata Fiona juga. Fiona suka nonton film, Arga juga. Arga suka kehabisan sosial battery kalau habis ketemu banyak orang, Fiona pun sama. Sampai akhirnya, karena obrolan-obrolan yang mulai intens ini, Arga jadi tahu banyak hal-hal detail dari Fiona. Jadi pernah si Fiona ini ngetes nanya-nanya random tentang dirinya ke Arga gitu. Dan si Arga ini bisa jawab semua pertanyaan dengan benar. Karena ya Arga ini memang seorang pengingat yang baik dan dia ingat banyak hal tentang Fiona. Karena antara Arga dan Fiona ini udah gak ada sekat lagi, masing-masing di antara mereka udah saling bercerita, bahkan masing-masing udah saling bercerita tentang mantannya gitu. Cuma kata si Arga nih, kok makin lama Fiona ini suka banget tiba-tiba cerita tentang mantan. Lagi teleponan, tiba-tiba cerita mantan. Lagi ngedate nih mereka, lagi asik-asik ngobrol. Fiona cerita mantan. Lagi di motor berdua, Fiona cerita mantan lagi. Sampai akhirnya Arga bertanya-tanya, jangan-jangan nih orang belum move on dari mantannya. Jadi si Arga ini cerita bahwa dia ngerasa semakin dia dekat dengan Fiona, makin sering juga dia itu cerita soal mantannya. Awalnya sih Arga biasa-biasa aja ya, ngelihat itu sebagai topik obrolan aja gitu. Tapi ego si Arga ini mulai kesentil ketika Fiona ini suka membanding-bandingkan dirinya dengan mantannya ketika mereka lagi berantem. Misal nih, pas si Arga telat jemput Fiona ketika mereka mau keluar bareng gitu. Si Fiona ini emosi. Nah,
Namanya cewek kalau misalkan emosi kan ngomel tuh, apa-apa diomongin kan. Yang dulu-dulu diungkit-ungkit. Nah, disitulah ketika ribut ini, Fiona selalu nyebut-nyebut mantannya. Kalau sama mantannya tuh setelah nggak lelet kayak si Arga. Sama mantannya juga dia jarang ribut, yang ribut banget. Karena si Fiona ini sama mantannya kalau misalkan ada masalah, ya masing-masing ngelupain aja gitu. Beda kalau sama Arga. Masalah tuh pengennya dibahas dan diselesaikan. Nah, di poin ini Fiona tuh kelihatan kurang nyaman gitu. Karena dia tuh ngerasa tertekan kalau harus selalu bahas-bahas masalah. Jadi ya gitu, akhirnya tiap mereka berantem, Fiona ini selalu menyelipkan cerita-cerita tentang mantannya dengan perkataan yang kurang lebih gini. Sama yang sebelumnya aku tuh nggak pernah kayak gini. Sama yang sebelumnya aku tuh kalau ribut diam-diaman dulu sampai semuanya ngerasa aman. Sama yang sebelumnya aku tuh nyaman karena dia nge-treat aku dengan benar. Makin lama, makin timbullah dugaan di hati si Arga kalau Fiona ini belum benar-benar move on dari mantannya. Karena Arga penasaran, akhirnya dia inisiatif buat ngomongin hal ini secara langsung dengan Fiona. Diajaklah tuh Fiona buat makan kimchi di rumah makan ala-ala Korea gitu. Nah, plot twistnya si Arga ini telat datang lagi anjir. Buset, ini lelet banget si Arga nih. Hobi banget telat anjir anjir. Jadi tempat makannya tuh tutup jam 8. Si Arga baru nyampe rumah Fiona itu jam 7:30. Ya, walaupun masih ada waktu 30 menitan, tapi kalau misalkan buat makan sambil ngobrol itu nggak cukup. Marahlah Fiona, emosi lagi dia. Tapi dengan bujuk rayu Arga, agenda makan tetap jadi. Cuman di tempat lain gitu. Akhirnya mereka makan bakmi di sebuah kafe gitu. Karena si Fiona ini mulai bad mood sama si Arga, karena kalau ada janjian ketemu telat mulu, jadi momen makan itu sangat-sangat awkward gitu. Gak ada obrolan yang asik, kayak apa ya, awkward aja gitu. Masing-masing cuma diam-diaman aja gitu, nggak ada yang nyoba buat buka topik. Akhirnya pas pulang, Arga ini memutuskan buat muter-muterin kota aja naik motor. Berharap Fiona mulai buka mulut gitu. Berhasil sih. Tapi lagi-lagi Fiona ini bahas-bahas mantan mulu. Bahkan kata si Arga nih, 2 jam mereka muter-muter naik motor, 80% topik obrolan mereka tuh ya seputar mantan Fiona. Di momen ini, puncak ego si Arga kesenggol. Dia merasa Fiona gak benar-benar sayang dengan dia. Kayak masih ada ruang buat mantan gitu di hatinya. Tapi si Arga dengan kesabarannya mencoba buat ngulik lebih dalam dengan melemparkan berbagai pertanyaan spesifik tentang mantannya itu. Jadi ternyata Fiona ini cerita, kenapa sama Arga tuh bawaannya marah-marah mulu, sedangkan sama mantannya dia jarang marah dan nerima semua kekurangannya. Karena sama mantannya, dia yang kecintaan, sedangkan sama Arga, Arga yang kecintaan. Cintanya Fiona tuh bisa dibilang belum 100%, masih ada keraguan dalam diri Fiona. Dia sih bilangnya takut disakiti lagi. Kayak ada semacam trust issue dari si Fiona ini. Karena dia dulu sama mantannya tuh kecintaan banget. Sampai dia tuh support semua proses mantannya. BTW mantannya Fiona ini lawyer muda gitu ya. Karena emang sama-sama lulusan FH gitu. Dan juga si Fiona ini cerita, ya dalam prosesnya dia jadi lawyer, ada peran dia juga dalam mensupport segala prosesnya. Tapi karena si cowoknya ini bisa dibilang avoidant attachment, akhirnya ya si Fiona ini diputusin. Dan itu sakitnya masih membekas di hati Fiona. Makanya pas sama Arga, dia ragu buat menjatuhkan perasaannya 100% karena dia takut mengalami hal yang dulu dia pernah alami sama mantannya. Jadi kayak si Fiona ini takut ditinggal untuk yang kedua kali gitu. Nah, efek dari hal ini adalah Fiona ini suka marah kalau Arga ngelakuin kesalahan kecil aja. Dia tuh bisa meledak-ledak gitu. Sebenarnya aku pribadi sih heran ya sama kisah mereka ini. Konteksnya kan Fiona yang confess duluan. Tapi dalam perjalanannya, dia sendiri yang ragu untuk mencintai Arga 100%. Bahkan si Arga ini sempat menuduh Fiona tuh cuma ngejadiin dia sebagai pelampiasan aja. Ya, aku pribadi belum bisa menyimpulkan Fiona ini cuma ngejadiin Arga pelampiasan
atau memang dia beneran serius gitu sama Arga. Cuman kalau misalkan aku bisa kasih nasihat ke mereka gitu, intinya gini sih. Fiona ini valid, dia masih punya trauma masa lalu ya. Karena dia juga terang-terangan mengakui masih sakit hati atas perlakuan mantannya. Cuman kalau dibilang belum move on, ya belum tentu sih. Bisa jadi dia emang udah move on, tapi rasa sakitnya itu memang masih membekas. Karena kejadian menyakitkan itu memang cenderung nempelnya lebih lama di otak dibanding dengan kejadian-kejadian yang membahagiakan. Ini udah terbukti ya secara ilmiah. Mungkin si Fiona ini emang masih perlu waktu buat benar-benar sembuh. Tapi dia juga lagi berusaha buat jatuh cinta lagi ke orang baru. Nah, di sini tugas Arga buat meyakinkan Fiona bahwa dia itu berbeda dengan masa lalunya. Bahwa Arga tidak akan meninggalkan Fiona. Tapi ya si Fiona ini juga kudu sadar diri sih. Ini si Arga gak suka loh kamu bahas-bahas mantan mulu. Ya bisa kali dikurang-kurangin cerita soal mantannya. Yang berlalu, biarlah berlalu. Fokus aja sama apa yang ada di depan. Jangan dikit-dikit bahas masa lalu, dikit-dikit bahas masa lalu. Ya, laki-laki mana yang gak overthinking pacarnya bahas mantan mulu. Kalau memang Fiona udah move on, buktikan dengan stop bahas-bahas mantan di depan Arga. Itu aja sih. Intinya mah komunikasi. Jangan takut buat mengkomunikasikan sesuatu yang memang kamu tidak nyaman di situ. Biar hubungannya sama-sama enak, nggak salah paham, dan nggak saling menyakiti satu sama lain gitu. Ya, semoga hubungan kalian langgeng terus ya. Aku doakan masalah kalian selesai dan kalian bahagia menjalani hubungan kalian yang sekarang. Kita doakan guys, supaya Arga dan Fiona ini bareng-bareng terus sampai ke jenjang pernikahan. Namanya hubungan kan, apalagi kalau udah komitmen buat menuju pernikahan itu pasti ada aja ujiannya. Anggaplah masalah kalian yang sekarang tuh sebagai ujian menuju pernikahan aja sih. Oh iya, ini semoga Fiona denger ya, karena ada salam dari Arga untuk Fiona. Dari Arga untuk Fiona. Halo, apa kabar? Semoga kabarmu baik-baik aja ya. Oh iya, kamu udah lama gak balas pesanku. Jadi aku menitipkan pesan ini ke Aan melalui podcast monolognya. Aku masih mencintaimu dari dulu, sekarang, dan nanti. Sejak aku jatuh cinta pada pandangan pertama pada 2017, aku selalu memandangmu dengan cara yang sama. Kamu cantik, periang, sedikit galak, dan tentunya gemesin banget. Aku mau bilang, jangan pernah ragu ya dengan cintaku. Walaupun kamu masih punya trauma masa lalu, aku harap aku akan menjadi obat. Menjadi pelipur lara di saat kamu bersedih, menjadi pendengar yang baik di saat dunia tidak mendengarkanmu, dan menjadi orang yang selalu ada di saat kamu butuh aku. Aku memang belum sempurna, cintaku pun mungkin belum sempurna. Tapi aku terus belajar dan memperbaiki diri supaya aku bisa mendekati sempurna dalam mencintaimu. Fiona sayang, kamu kurang-kurangin ya ngopinya. Takut asam lambung kamu kambuh lagi. Sayangi diri kamu. Kalau ada apa-apa, cerita ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Telingaku siap mendengar semua cerita-ceritamu. Dan kamu harus ingat, bercerita itu bukan tanda kelemahan, tapi itu justru adalah tanda bahwa kamu masih punya sisi manusiawi. Berceritalah, kamu bisa bercerita apapun kepadaku. I love you Fiona, bunga matahariku. Anjay. Uh, Puitis juga ini si Arga ya. Ya, semoga Fiona dengar podcast ini ya.
Kalau bisa, komen ya Fiona. Ini sih Arga kecintaan banget nih masalahnya. Dia sampai rela curhat panjang lebar demi menyampaikan unek-uneknya, perasaannya. Ya, kapan lagi coba lihat pria bercerita kalau bukan di podcast dibacain cerita? Ya, aku doakan perjalanan cinta Fiona dan Arga ini lancar jaya. Udahan berantemnya, udahan diem-diemannya, saatnya kalian saling berkabar lagi satu sama lain. Yuk, bisa, yuk bisa. Mungkin itu aja cerita kali ini, nanti kita lanjut lagi episode dibacain cerita nanti. See you!